Ini sama nggak ada juga. Imam Aulia. Halo, Ada, Imam Bu. Ya, silakan 5 menit ya. Sedikit sini dulu itu abang mau kuliah. Bentar, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Imam Aulia akan mengulas tentang hasil bacaan saya, yaitu pada bab 1. Sebelumnya nih agak sulit ya, karena yang presentasi sebelumnya nih terlalu bagus, jadi saya nggak bisa presentasi, jadi kelihatan jeleknya. Maaf ya, Bu. Aduh. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Tenang aja, tenang. Dalam bab 1 ini saya menarik kesimpulan bahwa Bapak Komarudin Hidayat di dalam bukunya itu, kata beliau bahwa ketika buku itu turun ke suatu masyarakat, maka sudah pasti pemahamannya itu akan menjadi milik publik. Ya, sudah bukan menjadi barang siapa, tapi sudah menjadi barang pasti bahwa hal tersebut milik publik, sesuai dengan kemampuan dan kepemahamannya dalam memahami konteks tersebut. Meski kata beliau memang ada sisi baiknya bahwa orang tersebut nantinya akan bisa berguru, ya, walaupun hanya dengan melihat karya-karya buku tersebut. Namun kadang yang perlu dipertanyakan bahwasanya apakah kira-kira teks tersebut atau buku tersebut sudah sesuai dengan realitas secara utuh yang dimaksud dengan tujuan dari penulis tersebut atau maksud dari penulis tersebut. Atau sering kita ya menyaksikannya di dalam keseharian kita, baik itu dalam snapgram ataupun status WA kita yang pergi ngopi-ngopi, kemudian kita foto kopi kita, terus kita tulis caption misalnya, ya caption yang sangat terkenal yang sering kita dengar, bahwasanya kopi yang dingin itu sebelumnya pernah hangat, maka engkau jangan menyesalinya karena engkau dulu mendiamkannya. Nah, itu mungkin buat kita anak-anak milenial yang cenderung sedang jatuh cinta misalnya, maka akan memahami teks tersebut bahwa orang tersebut itu memberikan wejangan kepada orang-orang yang jangan menyia-nyiakan orang tersebut, karena sebelumnya dia pernah peduli kepada kita. Seperti itu kurang lebih. Nah, terus yang sangat penting di dalam bukunya Komarudin Hidayat, kata beliau kita harus mengetahui maksud dan tujuan penulisan tersebut. Karena bagaimanapun juga hal tersebut sangat mempengaruhi maksud dan juga tujuan dari penulisan tersebut. Meski seringkali kita nih yang suka membaca ya, mungkin tidak kebanyakan dari kita, tapi ada beberapa dari kita yang tahu bahwasanya antara teks dan pengarang itu tidak bisa dipisahkan. Ya, meskipun tadi kata Ikrimah ada juga yang bisa dipisahkan. Namun di pendahuluan ini saya temukan bahwasanya ada beberapa yang memang kita itu sering lupa bahwa kita itu memisahkan antara teks dan juga pengarang dalam menyimpulkan teks. Ya, maka di dalam buku tersebut dikatakan ketika kita membaca, maka kita juga menafsirkan. Ya, memang kita sering seperti itu. Ya, jadi ketika kita membaca suatu teks, maka sudah tentu kita akan berkomunikasi, kemudian membangun makna dari apa yang kita baca tersebut. Jadi makna itu bisa berada di dalam teks, kemudian otak dari pengarang, dan juga di dalam benak pembacanya. Ketiganya tersebut mempunyai makna yang dapat berbeda-beda.
Kemudian adapun pembahasan buku tersebut ini diarahkan kepada 3. Yang pertama yaitu ada bahasa agama, kemudian yang kedua ada bahasa kitab suci, dan yang ketiga ada problem maaf Bu. Yang pertama itu ada bahasa agama, yang kedua problem hermeneutika, dan yang ketiga ada teks dan tradisi. Bahasa agama itu saya simpulkan di sini bahasa yang biasa kita seorang penganut agama itu gunakan ya sebagai bahasa untuk mengungkapkan perasaan. Saya temukan di dalam buku tersebut seperti itu, ya, yang sifatnya itu simbolik dan metafisik. Maka sebelum lebih jauh ini bahasa agama itu terbagi menjadi 3, diantaranya yaitu ada yang metafisis, kemudian bahasa yang digunakan bahasa kitab suci, dan yang ketiga yaitu ada ritual dan atau bahasa ritual. Nah, ini yang pertama yaitu ungkapan metafisis mengenai kita sebagai manusia dalam memahami bagaimana unsur Tuhanan. Apakah kira-kira kita mampu untuk mendeskripsikan dengan akal kita ya bagaimana tentang Tuhan tersebut. Maka para ahli itu mereka itu setuju bahwa manusia itu pasti memiliki keterbatasan dalam mengenai Tuhan ya, sekalipun mereka memahaminya melalui kitab suci. Ya, pasti ada batas-batas tertentu ya maksudnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada bahasa kitab suci. Bahasa kitab suci yaitu alat komunikasi Tuhan kepada hambanya. Seperti misal mulai dari seperti perintah-perintah dari Tuhan kepada hambanya ya. Kemudian juga ada bahasa ritual seperti sholat, haji, ya. Itu termasuk ke dalam bahasa-bahasa ritual atau bahasa yang secara gerakan dapat dimaknai secara gerakan. Kemudian ada juga problem hermeneutika, yaitu problem hermeneutika di sini berkaitan tentang pemahaman penafsiran atau interpretasi makna. Mana manusia itu kita seringkali ya dihadapkan dengan banyak sekali pilihan-pilihan, dan juga kita harus pandai dalam mengambil keputusan sebab hal itu sangat menyangkut dengan konsep keselamatan di dunia dan akhirat. Sangat banyak sekali kita ini dalam menafsirkan memberikan makna dan dampak yang sangat besar, baik itu keselamatan di dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana misal kasus-kasus yang sering kita lihat dan disiarkan di televisi misalnya, seperti kejadian-kejadian terorisme, itu dari beberapa pihak aparatur pemerintah ataupun sekitar orang-orang yang dalam bidangnya ketika mengkaji banyak yang berpendapat bahwa hal itu disebabkan oleh kesalahpahaman dan penafsiran. Ya. Maka sangat ditekankan di dalam buku ini mengenai pemahaman penafsiran kita untuk berhati-hati dalam menafsirkan. Kemudian yang ketiga ada teks dan tradisi, yaitu karena kita beragama itu dengan dipedomi suatu kitab, maka terutama agama Islam yaitu kitab suci Al-Quran, mempunyai 3 penyangga kokoh yang saat ini masih menjadi penjaga atau pemelihara ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Di antaranya yaitu
bahwasanya Al-Quran itu terpelihara secara turun-menurun, ya, mulai dari orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya, kemudian juga yang kedua terdokumentasi dalam bentuk tulisan, ya, disatukan di dalam bentuk tulisan. Kemudian yang ketiga diperkuat oleh tradisi dan ritual-ritual keagamaan dengan menyelipkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka hermeneutika di sini sangat berfungsi karena nantinya akan sebagai metodologi dalam menafsirkan Al-Quran. Namun di sini Bapak Komarudin Hidayat menekankan bahwasanya hermeneutika di sini bukan mencari atau kekurangan dalam kitab suci, namun justru dapat menguatkan atau dapat mengokohkan dari kita sebagai umatnya supaya lebih teguh terhadap kitab suci Al-Quran tersebut. Ya, mungkin itu saja Bu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Ini masih ada beberapa yang belum sempat presentasi ya karena waktunya tidak memungkinkan. Jadi coba direkam saja dan kemudian nanti di-share di grup ya. Untuk yang belum presentasi karena minggu depan kita sudah akan menyelenggarakan mid semester ya. Jadi minggu depan kita ujian tengah semester ya, mid testnya tertulis nanti Ibu bikinkan mungkin di Google Form ya, dan materi yang akan diujikan berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan di pertemuan pertama sampai hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi. Mungkin bagi yang tidak sempat hadir hari ini, tolong disampaikan juga. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.